Yo, welcome to my channel. Yap, di video kali ini gue pengen share list anime yang main karakternya itu berambisi untuk balas dendam. Kalian yang nonton anime pasti pernah dengar tuh ya, paling enggak kata fukusu di anime gitu ya, yang artinya balas dendam. Pacaran tidak perlu, balas dendam nomor satu. Biasanya karakter utama yang punya ambisi balas dendam ini adalah orang yang tersakiti atau bahkan punya masa lalu yang kelam. Tapi kalian jangan tiru ya, karena balas dendam itu nggak baik kata Ilham ya. Jadi prinsipnya kita balik ya, balas dendam tidak perlu, cari waifu nomor satu. Dan kalau gitu berikut beberapa anime yang karakter utamanya berambisi untuk balas dendam. Ao no Ecorchis bercerita tentang Okumura Rin, seorang anak remaja yang memiliki kekuatan di luar nalar. Rin dan saudara kembarnya Yukio, keduanya dibesarkan oleh Fujimoto Shiro, seorang Ecorchis kelas atas. Nah, suatu hari Rin itu mengetahui bahwa ia dan Yukio itu ternyata adalah anak dari setan terkuat dari semua setan. Saat melihat Fujimoto mati demi melindunginya ya, si Rin ini akhirnya mencabut pedang setan yang selama ini menyegel kekuatan setannya, dan akhirnya Rin itu ngamuk dan berambisi untuk membunuh si setan. Ini unik sih ya, balas dendam sama bapak aslinya demi bapak angkatnya ya. Lucu juga ya. Deadman Wonderland bercerita tentang Igarashi Ganta berniat untuk liburan bersama teman-teman sekelasnya untuk pergi ke sebuah taman hiburan bernama Deadman Wonderland. Namun di sekolah ketika Ganta dan teman-temannya sedang belajar, muncul seseorang berbaju merah dari jendela kelas. Pria tersebut menyerang kelas Ganta dan mengakibatkan semua temannya itu mati ya, kecuali si Ganta sendiri. Pria merah tersebut menanamkan sebongkah batu di dada Ganta, dan ketika Ganta sadar ya, dirinya itu langsung difitnah karena dituduh membunuh teman-teman sekelasnya. Dirinya dibawa terlebih dahulu ke Deadman Wonderland. Ganta yang tidak terima masuk penjara ya, dia itu berupaya untuk kabur dari Deadman Wonderland dan berambisi untuk balas dendam karena seseorang yang telah menjebaknya. Owari no Seraph. Suatu hari virus misterius muncul di bumi dan menewaskan setiap orang yang terinfeksi di atas usia 13 tahun. Nah, pada saat yang sama vampir itu muncul ke bumi, menjajah bumi dan memperbudak manusia. Berpusat pada Yuichiro dan beserta keluarganya yang dibudak oleh vampir. Suatu hari ketika mereka mau kabur dari markasnya vampir-vampir ini, mereka ini ketahuan dan dibantai semua tuh ya, keluarga si Yuichiro di depan matanya. Yuichiro sendiri yang selamat karena Mikaela menahan vampirnya ya agar membiarkan Yuichiro lari. Yuichiro pun berhasil lolos dari markas vampir dan bertemu dengan pasukan anti vampir dan bergabung dengan pasukan itu untuk balas dendam ke vampir ya, karena udah membantai semua keluarganya. Kasihan Yuichiro men ya, keluarganya dibantai dan cintanya sama Shinoa pun terhalang oleh genre ya. Goblin Slayer dikisahkan tentang seseorang petualang tingkat perak yang sangat terobsesi oleh satu tujuan, yaitu untuk membunuh goblin. Karena dulu keluarganya itu dibantai habis ya sama si goblin. Obsesinya yang terlalu berlebihan terhadap goblin ini membuat sang Goblin Slayer itu dipandang sebelah mata sama petualang yang lain ya. Karena menurut mereka goblin hanyalah monster tingkat rendah dan petualang tingkat perak itu harusnya memburu monster yang lebih kuat daripada goblin. Goblin hanyalah monster yang lemah untuk petualang tingkat pemula. Namun Goblin Slayer itu menganggap kalau goblin gak bisa dianggap enteng gitu aja ya, karena bisa mematikan banget ya. By the way, katanya anime ini dikonfirmasi dapat season 2 nya ya. Kita tunggu aja ya aksi Goblin Slayer berserta haremnya ya. Vinland Saga mengisahkan seorang anak bernama Thorfinn, anak dari Viking legendaris Thor, yaitu diam-diam menyelinap ke kapal ayahnya dan mengikuti berbagai peperangan. Namun ia itu menjadi saksi bagaimana ayahnya tewas karena dijebak untuk melindungi si Thorfinn ini. Sejak saat itu ia itu menjadi ahli pisau yang gesit untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Lambat laun ya, yaitu menyadari bahwa prinsip membunuh ini sudah dijauhi ayahnya semenjak ia itu mulai berkeluarga, dan karena suatu insiden gitu ya, si Thorfinn ini memiliki prinsip yang sama kayak ayahnya, di mana orang yang kuat adalah orang yang tidak membunuh. Prinsip inilah yang membuatnya kesulitan di zaman perang ini.
Masamune kun no revenge. Nah, kalau ini beda dari semua list yang lain gue sebutin tadi ya, dan yang akan gue sebutin karena konsep balas dendamnya itu dibumbui genre roman ya, bukan action ya. Masamune yang sejak kecil dibully oleh gadis kaya dan cantik ada kaki Aki. Tidak terima karena selalu diejek, Masamune pun berusaha untuk memperbaiki dirinya dan berubah menjadi ikemen dan perfect dalam hal apapun saat SMA ya. Hal ini dilakukan untuk melancarkan balas dendam ke Aki. Pikiran Masamune itu ya kayak biar ku buat dia menyesal karena dulu dia udah mempermainkanku kayak gitu ya. Ketika SMA Masamune pun satu SMA sama si Adagaki, tapi Adagaki itu nggak kenal sama Masamune yang sekarang. Masamune ingin membuat Adagaki jatuh cinta padanya, dan saat Adagaki bilang suka sama si Masamune ini langsung menolaknya. Itu rencana balas dendam si Masamune ya, kayak di real life gitu ya. Contohnya pengen balas dendam sama mantan dengan cara merawat diri biar jadi good looking sama kerja keras cari uang biar mantannya itu nyesel udah mutusin ya. Akatsuki no Yona, kisah gadis bernama Yona yang menjadi anak dari Raja Kouka, dimana ia itu awalnya hidup manja dengan penuh kemewahan. Namun semua itu berubah ketika malam berdarah pun terjadi. Kediamannya di kastil kerajaan malah menjadi neraka ya. Usaha untuk melarikan diri pun dilakukan, dan sejak saat itu Yona itu memiliki dendam dengan orang yang telah menggulingkan kekuasaan ayahnya. Namun di sisi lain, karena kejadian ini Yona ini melakukan perjalanan hampir ke seluruh negeri kekuasaan ayahnya, dan akhirnya hampir seluruh penjuru kerajaan Kouka tidak seindah yang Yona pikirkan selama ini. Setsuan no Tempest menceritakan tentang Mahiro Fuwa, seorang remaja yang adiknya itu terbunuh secara misterius. Dia itu punya teman bernama Yoshino. Suatu saat Mahiro ini mendapat kontak dari Hakaze yang sedang terdampar di pulau terpencil. Akhirnya Mahiro dan Hakaze ini membuat kesepakatan. Mahiro akan membantu Hakaze untuk keluar dari pulau itu, sedangkan Hakaze ini akan membantu Mahiro untuk balas dendam mencari pembunuh adiknya. 19 One Day berawal dari pembunuhan yang dilakukan oleh suatu kelompok gitu ya terhadap keluarga Angelo. Kelompok tersebut membunuh semua anggota keluarganya si Angelo yang menyisakan dia seorang yang masih hidup. Setelah diselidiki sama Angelo siapa kelompok yang membunuh keluarganya, dia pun ingin balas dendam terhadap pengusaha miras yang kuat karena Angelo ini sudah melakukan penyidikan dan mencurigai kelompok pengusaha miras ini yang membantai keluarganya. Kaifuku Jutsushi no Yarinaushi, best anime di musim ini ya, pokoknya nggak usah ditanya lagi ya gua nonton versi yang mana. Walaupun satu animenya tapi ada dua tipe penonton ya, kalian tipe yang mana nih? Komen di bawah. Bercerita tentang Kearu yang terpilih jadi pahlawan yang memiliki kekuatan penyembuh. Kearu selalu diremehkan sama petualang yang lain karena keahliannya dalam penyembuhan itu nggak berguna di dalam pertempuran, karena Kearu ini selalu pingsan saat habis nyembuhin satu orang. Nah itu Kearu ini selalu diseksa sama si Flare. Suatu hari Kearu itu tahu kalau sihir penyembuhannya itu bukan cuma untuk menyembuhkan orang tapi bisa meniru sihir orang juga. Dia menggunakan sihir tingkat tinggi untuk mengulang lagi kehidupannya ke 4 tahun yang lalu untuk balas dendam tentu saja ya. Kearu makin kesini makin gak ada akhlak anjir. Mabar bertiga dengan di episode barunya. Sebelum gua akhiri, gua ada list anime lainnya juga yang punya konsep kayak judul di video kali ini, tapi gue yakin sebagian besar dari kalian udah nonton sih ya. Tapi mungkin aja ada yang belum kalian tonton. Attack on Titan, Full Metal Alchemist, Sankyo no Terror, Code Geass, Akame ga Kill, Tokyo Ghoul. Yap, itu aja video dari gua. Makasih banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, saya juga ketemu kalian di next video. Bye bye.